Selamat datang di channel Pembicara Hukum bersama saya Indra Setiawan. Terima kasih masih setia mengikuti channel Pembicara Hukum ini, dan selamat datang bagi para pengunjung yang baru ya. Kali ini saya akan membagikan tentang materi tentang bagaimana cara melaporkan oknum advokat atau lawyer atau pengacara ya. Begitu ya. Bagi yang sudah memahami tata caranya seperti apa, ya silakan saja skip video ini. Ini khusus untuk orang-orang yang awam hukum gitu ya. Nah, dimana video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melaporkan oknum pengacara, oknum advokat gitu ya. Dimana advokat itu dia tunduk pada aturan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya. Di situ diatur mengenai bagaimana tata cara menjadi advokat. Saya tidak membahas mengenai bagaimana proses menjadi pengacaranya, tetapi saya akan membahas bagaimana cara melaporkan oknum advokat itu sendiri ya. Jadi di mana satu kasus advokat ini dalam menjalankan profesinya ternyata dia menelantarkan kliennya, atau dia membuka aib kliennya, atau dia memberikan informasi yang menyesatkan, atau dia memberikan janji kemenangan terhadap perkara yang diurusnya gitu. Nah, jadi semua itu advokat itu diatur di dalam kode etik ya. Jadi advokat itu ada kode etiknya, namanya Kode Etik Advokat Indonesia sebegitu. Saya sendiri pun selaku pengacara tunduk pada Undang-Undang Advokat dan tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia seperti itu. Nah, memang pada kenyataannya kita menemukan di lapangan itu banyak oknum-oknum advokat yang nakal ya, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kode etik advokat. Seperti tadi contohnya ya. Jadi di dalam kode etik advokat pasal 4 itu diantaranya itu advokat dilarang menjanjikan kemenangan, menyebarkan rahasia kliennya, memberikan informasi yang sesat dan merugikan klien begitu. Contohnya ya, bagaimana informasi yang menyesatkan itu ya, misalnya dalam dalam hak asuh anak ya, dalam hak asuh anak anaknya ada 2, jadi si advokat ini membela si penggugat begitu ya. Tanpa persetujuan dari klien, anaknya itu hak asuhnya diberikan 1 oleh si tergugatnya atas pernyataan si pengacara itu sendiri, padahal si prinsipalnya, si kliennya itu tidak pernah memberikan pernyataan bahwa anak yang satunya untuk si tergugat begitu. Jadi rugi tuh kliennya begitu-gitulah intinya, memberikan informasi yang menyesatkan begitu ya. Dan beberapa larangan-larangan yang lainnya seperti menjanjikan kemenangan, misalnya udah ini perkara ini akan menang nih, sediakan dana sekian seperti itu. Nah, itu nggak boleh, dilarang advokat. Nanti saudara akan mengalami kerugian material di situ kalau ternyata dia tidak sesuai dengan janjinya seperti itu ya. Nah, memang betul bahwa advokat itu di dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat itu memiliki hak imunitas, hak kebal hukum, tapi ada syaratnya ya, ada syaratnya, tidak mutlak kebal hukum, tidak. Syaratnya itu adalah itikat baik. Ya, kira-kira redaksi pasal 16 Undang-Undang Advokat itu, advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan membela klien ya.
baik di dalam sidang pengadilan. Kemudian pasal 16 Undang-Undang Advokat itu, hak imunitas itu diperluas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 26 tahun 2013, di mana advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata sepanjang beritikat baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti itu. Nah, itikat baiknya nih yang menjadi problem nih. Bagaimana ukuran itikat baik ini? Tentu parameternya adalah kode etik advokat, seperti itu ya. Jadi kalau ternyata advokat itu tidak beritikat baik ya, dalam hal ini dia melanggar pasal 4 kode etik advokat, di mana pasal 4 itu diantaranya dilarang menjanjikan kemenangan, memberikan informasi yang sesat, seperti itu. Sehingga ketika dia memberikan informasi yang sesat kepada kliennya, dia dapat dinyatakan tidak memiliki itikat yang baik. Siapa yang menyatakan itu? Tentu ada mekanismenya dari organisasi, seperti itu ya. Nah, cara melaporkan advokat itu kita lihat aspeknya ya, apakah pelanggaran etik ataukah pelanggaran hukum pidana. Karena kita menemukan terdapat juga oknum advokat itu yang menggelapkan uang kliennya ya, menggelapkan uang kliennya bernilai ratusan juta, dan dalam urusan suatu perkara, begitu ya. Intinya advokat itu menggelapkan uang kliennya gitu kan, dengan alasan tertentu, ternyata untuk kepentingan tertentu ternyata tidak disampaikan oleh maksudnya tidak disampaikan sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Nah, akhirnya ada unsur penggelapan di situ. Jadi saya melihatnya ada dua aspek. Dilihat dulu apakah mengandung aspek pidana, apakah disiplin advokatnya ya. Jika itu dia memberikan informasi yang sesat, menjanjikan kemenangan, itu tidak ada pidananya ya, tetapi pelanggaran disiplin, etika, seperti itu. Tapi kalau dia menggelapkan uang kliennya, menggelapkan sertifikat kliennya, sertifikat anak kliennya ya, kemudian berkelahi dengan teman pengacaranya atau lawan pengacaranya gitu ya, atau kemudian dia menyebarkan informasi rahasia klien di media sosial, itu ada unsur-unsur pidananya. Tentu kalau mengandung unsur pidana ya, si advokat bisa dilaporkan ke kantor kepolisian untuk diusut apakah yang dilakukan itu mengandung unsur pidana atau tidak, dan akan diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, begitu ya. Misalnya kalau advokat itu menggelapkan uang, lapor saja ke kepolisian, laporkan penggelapan yang dilaporkan advokat, seperti itu. Nah, sedangkan untuk aspek disiplinnya bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu saudara membuat laporan secara tertulis, ditujukan ya, surat itu ditujukan kepada Dewan Kehormatan Advokat, apa nama organisasinya, kalau dia Kongres Advokat Indonesia ataupun dia Perhimpunan Advokat Indonesia, pimpinan siapa, Otto Hasibuan atau Jennifer Girsang atau Luhut gitu ya, ditujukan suratnya seperti itu, ditujukan ke Dewan Kehormatan, ke organisasi advokat itu. Nah, kemudian nanti si advokat itu akan dipanggil dan diperiksa. Jika dia tidak datang membela dirinya, baik dia datang sendiri ataupun melalui kuasanya, ya dia secara tidak langsung mengakui kesalahannya, begitu ya, mengakui laporan atau pengaduannya
gitu. Tapi kalau dia datang ya nanti akan diperiksa dan pemeriksaan itu akan diputus oleh Dewan Kehormatan. Jika avokat itu terbukti bersalah, maka avokat itu akan dijatuhi sanksi sebagaimana di dalam pasal 16 ya. Pasal 16 Kode Etik Avokat itu ada 4. Pertama ringan, peringatan ringan, peringatan berat, pemberhentian sementara dari keorganisasian avokat, ya semacam dicabut izinnya sementara. Kemudian yang terakhir itu pemecatan dari organisasi avokat gitu. Nah, saya mengkajinya jika memang dia terbukti dengan pelanggaran berat dan dia menerima sanksi hukum, dia dipecat dari organisasi Pradi misalnya, ya kan dia bisa aja melompat ke organisasi yang lain. Nah, memang repotnya di situ ya kan. Misalnya si A ini dia berorganisasi di Perhimpunan Advokat Indonesia ya. Kemudian diperiksa, dia diputus bersalah pelanggaran disiplin itu ya, dia dipecat, kemudian dia pindah ke organisasi lain, misalnya Kongres Advokat Indonesia, dan dia masih berpraktek gitu. Nah, memangnya repotnya di situ. Oleh karenanya Bang Oto Hasibuan itu dan kawan-kawan semuanya menginginkan adanya single bar, bahwa organisasi avokat itu tunggal satu, sehingga si avokat yang nakal ini nggak bisa loncat-loncat kemana-mana begitu kan. Kalau sudah dipecat, maka dia akan berhenti menjalani profesinya. Itu salah satu pertimbangannya kenapa Pradi itu sangat mengedepankan single bar. Itu yang di antara pertimbangannya ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ketemu dengan avokat yang nakal, dilihat aspeknya, apakah disiplin, pelanggaran kode etik, ataukah mengandung unsur pidana. Nah, kalau dia aspek disiplin, pelanggaran kode etik, saudara buat surat tertulis, bila perlu dilampirkan bukti-buktinya, kirimkan surat itu ke Dewan Kehormatan organisasi avokat, di mana avokat yang dia laporkan itu bernaung. Ya, nanti saudara akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dan pemeriksaan itu tidak seseram yang saudara pikirkan ya. Pemeriksaan itu ya formal ya, jadi saudara tidak perlu takut seram seperti apa, dibentak-bentak, enggak, akan digali informasinya. Nah, laporannya nanti akan diproses seperti itu. Nah, kalau dia melanggar unsur pidana, ya tinggal lapor saja ke kepolisian terdekat seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan saudara tidak mengalami hal yang tidak bertemu dengan avokat yang nakal ya. Tapi jika bertemu dan menjadi korban, ya seperti itu cara melaporkannya, seperti itu ya. Ya, memang avokat itu dia officium nobile ya, profesi yang mulia. Tapi ya teori memang teori, prakteknya berbeda seperti itu. Oke, demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan di komentar video bawah ini. Jangan lupa dukung terus channel Bicara Hukum ini. Nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara melaporkan oknum notaris, hakim, jaksa, kemudian tentara, kemudian ada dokter. Oleh karenanya tonton terus video ini ya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.